Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Budi di sini. Yo, kali ini kita akan membahas film, yaitu film Maze Runner yang pertama, yang mengisahkan tentang labirin mematikan, yang mana orang-orang yang berada di dalam sana sudah diculik, lalu mereka dijebak di dalam labirin yang sudah selama 3 tahun mereka dijebak di sana. Bagaimana mereka bisa keluar? Gak usah banyak bacot lagi, siapkan kopi dan sudah kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung saja kita ke filmnya. Film dibuka pada seorang pria muda yang terjebak pada sebuah ekskavator berjalan. Saat pintu gerbang terbuka, ia terkejut karena banyak pemuda seumurannya yang mendatanginya dan memanggilnya anak baru. Setelah itu, dia dikeluarkan dari kurungan. Ia lalu berlari menjauh dari mereka, hingga sampai ia tersadar kalau ia berada dalam sebuah benteng besar yang mengelilinginya. Setelah itu, si anak baru dimasukkan ke dalam kurungan agar ia bisa tenang sampai salah satu pria yang bernama Albi menghampirinya untuk menenangkan si anak baru. Albi menanyakan kepada si anak baru siapa dia dan dari mana asalnya. Anehnya, si anak baru itu tidak bisa mengingat jati dirinya. Namun yang ia ingat hanyalah saat ia mulai terbangun dari di dalam ekskavator. Kemudian Albi menjelaskan kalau itu wajar dan mereka semua mengalami hal yang sama seperti yang ia rasakan. Setelah itu, Albi mengajak si anak baru untuk berkeliling. Dan Albi menjelaskan kalau ia dan teman-temannya dikirim entah oleh siapa ke tempat ini. Dan setiap bulannya akan ada kiriman kotak beberapa persediaan makanan bersama seorang pria. Dan kebetulan bulan ini adalah ia. Albi juga menceritakan kalau ia bersama para glider lainnya sudah di sini selama 3 tahun. Mencoba bertahan hidup dengan apa yang ada. Kemudian Albi menjelaskan kepada si anak baru peraturan yang ada, di mana para glider lainnya saling membantu dan apapun yang terjadi mereka tidak boleh memasuki gerbang benteng. Bukannya mendengarkan perkataan Albi, si anak baru malah semakin penasaran dengan gerbang aneh itu. Saat ia berjalan menuju gerbang, Chucks mengejarnya untuk memperingatkan kalau di sana ada labirin yang sangat berbahaya. Namun di saat yang sama ada 2 orang yang keluar dari gerbang, yaitu Ben dan Minho. Si anak baru lalu semakin penasaran dan semakin mendekati gerbang itu. Dan tiba-tiba Gary melempar si anak baru itu untuk menjauh dari gerbang dan membuat kegaduhan di mana si anak baru yang penasaran dengan apa yang ada di dalam sana. Albi lalu mengatakan kalau mereka mencoba untuk melindunginya dari mara bahaya di dalam labirin. Suara kencang terdengar dari dalam gerbang, menandakan pintu mulai menutup, perlahan mengunci mereka di dalam tembok. Malam harinya diadakan pesta api unggun untuk menyambut si anak baru. Di sini si anak baru bersama dengan Ned. Ned memperkenalkan bagian-bagian di dalam glade, yaitu salah satunya adalah pelari yang dipimpin oleh Minho. Setiap pagi para pelari akan masuk ke dalam labirin hingga sore hari sebelum gerbang tertutup. Setelah itu para pelari akan memetakan apa yang mereka lewati, yang mereka lihat, dan mereka cari jalan keluar labirin yang sudah mereka lakukan selama 3 tahun. Ned juga mengatakan kalau labirin itu setiap malam akan berubah, ditambah lagi ada monster yang bernama Grievers yang berbahaya, bahkan tidak ada yang pernah melihatnya hidup-hidup. Bukan hanya itu, Ned juga memberitahu suara dari labirin dan juga monster Grievers yang terdengar hingga ke dalam benteng. Setelah itu, Ned mengajak si anak baru untuk bergabung dengan para glades lainnya di dalam pesta. Di sini, Gary menantang si anak baru untuk memainkan permainan pertarungan para pejantan yang tentu saja diterima oleh si anak baru sekalian membalas perbuatan Gary karena telah mendorongnya tadi. Bukannya menang, si anak baru malah dibanting-banting oleh Gary hingga pada salah satu bantingan membuat kepala si anak baru terbentur ke tanah yang membuat si anak baru mengingat namanya, yaitu Thomas. Malam harinya Thomas bermimpi aneh tentang dirinya yang berada pada sebuah eksperimen dan suara seorang wanita yang selalu berbicara berulang-ulang, yaitu Wicked ikut baik, yang sepertinya untuk menghipnotis dirinya. Tiba-tiba Thomas terbangun karena Albi memanggilnya waktu subuh. Albi membawa belati dan mengajak Thomas untuk ke sebuah tempat para glider mengukir namanya sendiri untuk menandakan bahwa sekarang Thomas adalah salah satu dari mereka.
Perhatian Thomas terpaling pada beberapa nama yang telah dicoret, yang kemudian dijelaskan oleh Albie kalau mereka adalah para lelaki pemberani yang rela berkorban untuk mencari jalan dari benteng, walau harus merebut nyawa mereka sendiri. Siang harinya Thomas diajarkan menanam oleh Ned agar Thomas terlihat berguna dan tidak menganggur. Ned lalu menyuruh Thomas untuk mencarikannya pupuk dari dalam hutan. Saat di dalam hutan, Thomas menemukan sebuah kuburan dengan tulang belulang berserakan. Saat Thomas menoleh ke belakang, ia bertemu dengan Ben yang bertingkah tidak wajar di hadapannya. Benar saja, tiba-tiba Ben menyerang Thomas dan mencoba membunuhnya sambil mengatakan kalau ini semua adalah kesalahan dari Thomas. Dengan menggunakan batu, Thomas berhasil melepaskan dirinya dan berlari menjauh dari Ben. Untungnya Ned langsung sigap memukul Ben untuk menyelamatkan si Thomas. Kemudian baju Ben dibuka dan ternyata Ben sudah terinfeksi virus dari para Grievers dari dalam labirin yang membuatnya berubah menjadi buas. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan obat dari virus itu, yang mau tidak mau Ben harus dikeluarkan dari Gliders agar tidak membahayakan mereka. Malam harinya Thomas bermimpi kembali tentang eksperimen yang sama seperti sebelumnya, namun bedanya ia memimpikan seorang wanita yang berada di eksperimen itu. Entah itu hanya sebuah mimpi atau sebuah ingatan dari Thomas sebelum ia masuk ke dalam Glade. Saat ia terbangun, ia melihat Minho, Albie, dan Gary yang berada di depan gerbang labirin, yang mana setelah Ben mati, Albie ditunjuk sebagai penggantinya. Di siang harinya, karena penasaran, ia bertanya kepada Ned, kenapa harus Albie yang menjadi pelari untuk menggantikan Ben? Ned pun memberitahunya kalau Albie adalah orang yang paling pantas karena ia orang yang pertama dimasukkan ke dalam benteng dan ia harus bertahan hidup selama 1 bulan hingga satu persatu dari mereka dikirim ke dalam benteng ini. Tiba-tiba hujan turun, namun Albie dan Minho tak kunjung keluar dari labirin yang membuat mereka semakin cemas tentang keadaan Albie dan Minho yang masih di dalam sana. Tiba saatnya gerbang akan menutup perlahan. Minho terlihat menggendong Albie yang terkapar tak sadarkan diri karena ia disengat oleh Grievers. Saat gerbang akan menutup seutuhnya, Thomas mencoba membantu mereka dan pada akhirnya Thomas, Minho, dan Albie terjebak di dalam labirin bersama. Minho lalu memutuskan kalau mereka harus meninggalkan Albie untuk menyelamatkan diri. Bukannya berpikiran sama, Thomas mempunyai ide untuk menyembunyikan Albie di atas tanaman dinding agar Albie tetap hidup. Di saat mereka mengangkat Albie naik, tiba-tiba Grievers muncul dari ujung labirin. Minho sontak langsung meninggalkan Thomas yang masih menahan Albie di atas sampai Grievers berada di depannya. Dan tiba-tiba Grievers muncul dari atas Thomas yang membuat Thomas langsung berlari menjauh. Di sela pelariannya, ia bertemu kembali dengan Minho yang mengajaknya lari melewati salah satu pintu labirin yang akan menutup. Minho sudah sampai di ujung. Dengan tololnya, Thomas memancing Grievers masuk ke dalam sela pintu labirin agar si Grievers terjepit dan hancur. Pagi harinya, gerbang kembali terbuka. Para Glider melihat Albie, Minho, dan Thomas yang keluar dari labirin hidup-hidup. Mereka langsung ditolong dan di sini Minho memberitahu kalau yang menyelamatkan mereka dari labirin adalah Thomas yang bahkan membunuh salah satu dari Grievers. Setelah itu Thomas dibawa ke pengadilan Glade yang mana di sini Gary tampak tak menyukai Thomas karena perbuatannya membunuh salah satu Grievers. Bukannya senang dengan itu, Gary malah menyalahkan Thomas karena sejak kedatangannya banyak kejadian aneh seperti Ben dan Albie yang diserang Grievers padahal masih siang hari. Tentu saja para Glider lainnya tidak setuju dengan keputusan si Gary setelah apa yang dilakukan oleh Thomas. Tiba-tiba kiriman kotak muncul yang lebih cepat dari biasanya. Anehnya di sini hanya ada seorang wanita yang tanpa ada barang apapun. Di sini si wanita itu juga membawa sebuah surat yang berisikan ini yang terakhir untuk selamanya. Di saat yang bersamaan wanita itu mengigau dan berteriak, "Kontol, Thomas,
Setelah itu si gadis diamankan sampai ia tersadar dan para glider juga khawatir jika kotak tidak ada lagi yang datang. Keadaan juga diperparah karena setelah Albi disengat, para pelari mengundurkan diri lagi. Keesokan harinya, Thomas dan Minho dan beberapa temannya kembali ke labirin untuk membelah mayat Grievers. Di sana mereka menemukan sesuatu tepat di otak Grievers tertanam sebuah robot yang tertulis Wicked. Temuan itu mereka bawa kepada Ned dan Gary. Lagi-lagi Gary menyalahkan Thomas karena sudah melanggar peraturan dan masuk ke labirin. Tapi bedanya sekarang Ned mengangkat Thomas sebagai anggota pelari karena tindakannya. Setelah itu Minho mengajak Thomas untuk pergi ke camp para pelari, yang mana Minho menunjukkan apa yang sudah 3 tahun para pelari kerjakan selama ini. Selama 3 tahun mereka berlari pada setiap putaran dan setiap pola, dan ia menemukan 8 gerbang yang bernomor. Setiap hari pola akan berubah dan salah satu nomor gerbang akan terbuka. Kebetulan saat malam mereka terjebak di dalam labirin bersamaan dengan gerbang nomor 7 terbuka. Dan itu juga ditandai dengan otak Griever yang memiliki angka 7. Kemudian Minho dan Thomas berspesifikasi kalau Griever yang mereka sudah bunuh telah muncul dari gerbang ke-7 dan pasti di mana ada Griever muncul di situ adalah jalan keluar untuk mereka. Tiba-tiba salah satu glider datang dan mengabari kalau si gadis sudah terbangun dan ia ketakutan di atas menara. Thomas mencoba mendekatinya dan menjelaskan apa yang terjadi di sini, kalau semuanya yang ada di sini mengalami hal yang sama dengannya. Kemudian Thomas menanyakan namanya bersamaan dengan mengambil parang yang sudah ia pegang itu, dan namanya adalah Teresa. Setelah keadaan mereda, Thomas bertanya kepada Teresa tentang ingatannya. Di sini Teresa mengatakan kalau yang ia ingat adalah sebuah eksperimen dan saat ia dimasukkan ke dalam air seperti tenggelam, sama seperti yang dialami oleh Thomas. Kemudian Thomas mengatakan kalau wanita yang berada di mimpinya adalah Teresa. Setelah itu Teresa memberikan 2 buah serum yang berada di sakunya terbawa saat ia berada di dalam eskavator. Setelah itu Thomas berniat untuk memberikan serum itu kepada Albi yang tersengat. Tiba-tiba Albi menyerang Thomas sambil mengatakan kalau seharusnya Thomas tidak berada di sini. Karena panik, Ned menancapkan serum itu kepada Albi sekaligus membuatnya langsung pingsan. Karena hal itu, Thomas dimasukkan ke dalam kurungan oleh Gary yang selalu menyalahkan Thomas. Keesokan harinya, Thomas diajak oleh Minho untuk masuk ke dalam labirin yang mana mereka bertujuan untuk pergi ke gerbang nomor 7 asal dari si Grievers itu muncul. Di sana mereka menemukan baju Ben yang menandakan kalau Ben telah diseret oleh Griever sehingga sampai ke gerbang nomor 7. Tiba-tiba alat otak dari Griever itu menyala. Thomas dan Minho lalu mengikuti dari mana bunyi alat itu dan sampailah mereka pada sebuah gerbang yang belum pernah Minho kunjungi. Saat mereka masuk, tiba-tiba ada sebuah cahaya seperti untuk men-scan dan muncul bersamaan dengan menutupnya gerbang. Segera mereka langsung lari keluar dari labirin untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di Glade, Thomas memberitahu kalau mereka sudah menemukan sarang Grievers yang mana adalah jalan keluar dari mereka dari sini. Bukannya senang, Gary malah marah-marah dan menyalahkan Thomas atas apa yang sudah ia lakukan dan mereka berbuat. Untungnya Teresa datang dan mengabarkan kalau Albi sudah tersadar. Albi yang tersadar mengingat semuanya kembali. Ia menangis terseduh-seduh karena ia tak menyangka kalau Thomas dan Teresa adalah dalang dari mereka dimasukkan dalam labirin ini. Tidak hanya itu, keadaan menjadi lebih kacau karena pintu gerbang tak mau menutup, yang padahal setiap sore pintu itu selalu menutup. Ditambah lagi terdengar suara beberapa Grievers yang muncul dari dalam labirin. Tak lama setelah itu para Grievers sampai ke dalam Glade.
Para glider mencoba bersembunyi di dalam ladang jagung dan pada akhirnya pertempuran tak bisa terelakkan lagi. Ketika mereka bersembunyi, Albi tiba-tiba ditarik oleh Grievous yang mana sekaligus mengakhiri serangan dari Grievous. Setelah para Griever pergi, Gary dengan penuh emosi memukul Thomas yang mana Gary menyalahkan semuanya kepada Thomas. Mendengar hal itu, Thomas menancapkan racun dari Grievous ke dalam tubuhnya sendiri agar ia bisa mengakses semua ingatannya kembali untuk melihat kenyataan bahwa semua yang ada di dalam benteng adalah bahan uji coba dari sebuah eksperimen dan Thomas serta Teresa merupakan bagian dari eksperimen itu. Setelah Thomas terbangun, ia menjelaskan kepada Ned, Minho, dan lainnya kalau tempat ini diciptakan untuk uji coba yang mana Thomas dan Teresa adalah bagian dari mereka yang selama beberapa tahun mengamati para glider dari pusat. Bukannya marah seperti Gary, Ned dengan jiwa kepemimpinannya tidak sama sekali menyalahkan Thomas karena mereka sekarang berada di posisi yang sama dan Thomas adalah kunci agar mereka bisa keluar dari benteng labirin ini. Setelah itu, Gary membawa Thomas dan Teresa ke depan pintu labirin yang mana Gary bermaksud untuk mempersembahkan mereka kepada Grievous. Dan tiba-tiba Ned dan lainnya memberontak yang mana di sini Thomas kembali mengajak mereka yang mau melarikan diri dari labirin ini untuk bersatu melawan Grievous dan melewati sarang mereka untuk kabur dari tempat ini. Beberapa orang memutuskan untuk mengikuti Thomas, namun yang lainnya tetap berada bersama Gary. Di dalam labirin mereka menemukan salah satu Grievous yang menjaga gerbang nomor 7. Tanpa pikir panjang mereka langsung menyerbu Griever itu sebelum Griever lainnya datang menghampirinya. Setelah mengalahkan salah satu Grievous, beberapa Grievous lainnya datang menyerang. Sementara itu, Teresa mencoba membuka pintu dengan menggunakan 8 angka yang adalah pola gerbang dari labirin. Di sini, Minho dan lainnya mengetahui pola itu dan meneriakannya kepada Teresa sambil menahan para Grievers itu. Buruknya, satu persatu dari mereka tewas dan pada akhirnya pintu gerbang terbuka dan memungkinkan mereka untuk kabur. Sekarang mereka berada di sebuah lorong yang panjang. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan pintu keluar sebuah lab. Namun bukannya senang, mereka malah sedih karena menemukan banyak sekali mayat para penjaga, juga ilmuwan yang sepertinya bekas pembantaian dari seseorang. Tiba-tiba sebuah hologram keluar dan memunculkan ilmuwan yang bernama Ava, yang mana ia adalah kepala uji coba eksperimen labirin. Ia menjelaskan kalau labirin ini adalah uji coba untuk menemukan obat dari virus yang menyerang, yaitu virus zombie. Eva juga mengatakan kalau Thomas dan Teresa adalah kunci menemukan obat dari virus itu. Kemudian Eva mengarahkan pistol di kepalanya lalu bunuh diri dengan menembakkannya. Tiba-tiba Gary muncul. Gary datang dengan keadaan sekarat, sudah terinfeksi virus Grievous dan mengatakan kalau ini semua belum berakhir, yang mana ia mengancam Thomas dengan pistolnya. Lalu tiba-tiba para FBI pun muncul menyelamatkan mereka dari tempat jahanam itu dan menunjukkan bagaimana bentuk labirin itu dari helikopter. Pada akhir film, kita ditunjukkan beberapa petinggi dunia bersama dengan Eva yang ternyata masih hidup membicarakan tentang Thomas dan teman-temannya yang sudah selamat. Bukannya senang, Eva malah mengatakan kalau labirin itu adalah tahap pertama uji coba dan Thomas beserta teman-temannya akan memakan umpan tahap uji coba yang kedua, yaitu Garoh. Dan film pun tamat. Film yang amat panjang untuk dibahas karena banyak poin penting yang harus diperjelas secara rinci, namun bukannya membosankan, film ini malah semakin seru karena plot twistnya Eva adalah seorang di balik semua ini dan menjebak Thomas beserta teman-temannya.
pelajaran bisa ambil dari film ini, entah dari mana engkau berasal. Jika kamu berada pada nasib yang sama, mari berjuang, karena berjuang lebih baik daripada tidak berjuang. Kita kembali pada film selanjutnya, yaitu tahap 2 dari film Maze Runner. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.